Assalamualaikum Bu Elvi. Selamat siang Bu Elvi. Waalaikumsalam Pak Mamat. Selamat siang juga buat Pak Mamat. Alhamdulillah. Ini masih di sekolah Bu Elvi. Iya Pak, betul sekali nih Pak. Masih banyak kerjaan Pak. Oh gitu. Mohon maaf Bu Elvi. Tadi saya terima telepon tadi dari Bu Elvi, tapi tidak sempat saya jawab. Tidak saya angkat karena waktu itu masih ada di dalam kelas Bu Elvi. Mohon maaf ya. Iya iya Bapak, waktu itu saya sedang ngajar Pak. Jadi di sekolah kami itu ada aturan jika sedang proses belajar mengajar itu dilarang untuk mengangkat telepon. Seperti itu Bapak. Gitu. Iya ya. Baik Bu Elvi, ini eh saya sengaja menghubungi Bu Elvi untuk membalas apa yang sudah Bu Elvi lakukan tadi ketika menghubungi saya. Eh ini ada apa nih Bu Elvi? Sepertinya ada yang penting atau ada yang mau dibicarakan dengan saya ya. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan Bu Elvi? Gini Pak ya, saya sebenarnya itu eh, menghubungi Bapak itu ada sesuatu hal penting Bapak yang harus saya ceritakan kepada Bapak seperti itu Bapak. Saya itu memilih Bapak sebagai teman curhat. Saya itu menganggap Bapak itu memiliki nilai lebih sehingga mungkin Bapak nanti bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini tuh um, menggundul di perasaan saya seperti itu Bapak. Begini Bapak, Hmm, di ya. sekolah saya itu Pak, kok sepertinya Pak ya, murid-murid zaman sekarang itu Pak ya, apa mungkin karena terpengaruh oleh HP ya Pak ya, mereka itu kurang menghargai guru Bapak, baik dalam Hmm, sikap, eh, perkataan, itu kurang menghargai guru Bapak. ya. Misalnya Pak ya, dipanggil, itu tidak langsung menghampiri guru, masih berbelit-belit seperti itu. Gimana Bapak seperti ini Pak ya untuk mengatasinya Pak? Iya ya ya. Saya kalau boleh lebih perjelas lagi apa yang mau Ibu sampaikan ke saya. Sepertinya Ibu ada unek-unek yang mau disampaikan ke saya terkait kondisi murid-murid Ibu saat ini ya, yang sepertinya kurang menghargai guru. Seperti itu Bu Elvi ya. Betul Bapak, betul betul sekali Bapak. Oke oke ya. Apa mungkin karena pengaruh media sosial Bapak ya? Ya, baik, nanti mari kita tindak lanjuti unek-unek Bu Elvi ini. Nah, sebelum ke sana nanti dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Bu Elvi peroleh nanti dari percakapan kita nanti? Begini Bapak, saya memilih Bapak itu untuk jadi teman curhat, Ya. mengajak berbicara Bapak. Tujuannya agar siswa saya itu bisa berubah Bapak. Mm, Artinya yang semula itu kurang baik dalam perkataan, tingkah laku, itu menjadi lebih baik Bapak, seperti itu. oke, ya. Baik, Ibu ingin ada perubahan dari siswa Ibu. Tentunya perubahan yang Iya betul. positif ya, tentunya. Jadi yang tadi kurang menghargai, mudah-mudahan ada solusi bisa berubah secara positif. Begini Bu, eh, yang dikatakan Ibu menghargai itu, siswa Ibu itu kepada guru, seperti apa kondisinya menurut Ibu? Kalau saya menilai mereka Pak, kondisinya itu ya berada di level menengah seperti itu Bapak. Mungkin mereka itu sudah terbiasa melihat film, apa di film itu kan mereka kayaknya kurang menghargai guru. Misalnya Bapak ya seperti ini, saya memanggil siswa, Anton sini nak ibu ada perlunya. Hmm. Sebentar Bu, sebentar itu masih sibuk dengan yang lain Bapak. Dipanggil lagi, iya Bu habis ini. Artinya tidak begitu langsung mengindahkan guru seperti itu Bapak. Hmm. Itu yang tidak diinginkan ya sama Ibu ya, kondisi seperti itu. Iya Bapak, Ya, iya
melihatnya kok miris sekali gitu Bapak. Ya, yang diinginkan Ibu kondisinya seperti apa sebenarnya? Yang diinginkan Ibu. Saya itu menginginkan kondisi yang anak-anak itu artinya memiliki adab Bapak terhadap guru. Misalnya saya memanggil Anton sini nak, oh iya Ibu, nah, artinya langsung menghampiri saya seperti itu. Terus dalam berbicara dengan guru juga sikap dan nadanya juga sopan seperti itu Bapak. Oke, jadi dari kondisi yang tadi Bu Elvi ceritakan, sampaikan ke saya, kondisi yang seperti itu yang diinginkan, bahwa anak-anak itu diinginkan beradab, bersopan santun, berbicaranya juga baik dan bersikap. Nah, kalau posisi itu idealnya dikatakan 10, Bu, ya. Posisi kondisi yang dimaksud Ibu tadi ideal seperti itu ada di angka 10. Nah, di sekarang posisi murid-murid Ibu itu ada di angka berapa dari skala 1 sampai 10 itu? Kalau saya perhatikan Bapak ya, kalau misalkan saya memberi grade ke murid-murid saya mungkin akan memberikan angka 6 Bapak. Oh, angka 6. Iya. Ya, angka 6. Nah, kalau kondisinya sekarang di angka 6, paling tidak untuk saat ini nih ya, inginnya Ibu ada di angka berapa? Ya kalau maunya saya Bapak, yang namanya guru ke siswa kan perhatiannya mesti lebih ya Bapak ya. Ya. Guru tuh mesti menginginkan murid-muridnya yang baik Bapak, tidak mungkin tidak menginginkan tidak baik. Kalau saya itu menginginkan yang terbaik, jadi saya pilih angka 10 Bapak. Wah, bagus. Itu baru tentu Ibu punya keinginan yang luar biasa, dan itu harus dilanjutkan Bu, diusahakan kalau levelnya ingin yang maksimal 10. Cuma begini Bu Elvi, untuk mencapai angka maksimal itu tentu ada kekuatan yang bisa Ibu lakukan. Kira-kira apa kekuatan yang bisa Ibu gunakan untuk mencapai ke arah sana, ke angka 10 itu? Ada nggak kekuatannya? Mungkin seperti ini Bapak ya. Yeah. Saya itu dari kemarin itu merenung, berpikir dalam hati apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi beruntung sekali Pak Mamat itu sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan curhat saya. Mungkin Pak ya, nanti saya harus berkolaborasi Bapak, mungkin dengan kepala sekolah, bisa juga dengan teman rekan sejawat Bapak, seperti itu. Oke, jadi Ibu butuh teman ya, tidak sendirian untuk mewujudkan hal itu, butuh dukungan dari teman sejawat maupun kepala sekolah, begitu ya Bu Elvi ya? Iya betul Bapak. Nah, ketika Bu Elvi punya kekuatan harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat itu, di sisi lain ada nggak hambatannya? Baik itu datangnya dari rekan sejawat, teman kolaborasi, ataupun dari siswa. Mungkin bisa diidentifikasi hambatan-hambatan itu Bu Elvi. Yang namanya hambatan Bapak, setiap masalah itu sepertinya ada Pak. Soalnya saya dulu itu pernah Pak ya, ada siswa bermasalah, saya itu curhat ke guru BK-nya Bapak. Curhat ke guru BK-nya, kemudian guru BK itu memanggil anak tersebut Bapak. Di saat memanggil anak tersebut, penilaian anak itu terhadap saya itu langsung berbeda Pak Mamat. Mereka tuh langsung kegarapan, wah ibu ini ternyata sering cerita ke guru lain. Seperti itu pasti menjadi hambatan bagi saya itu Pak Mamat. Oh gitu. Jadi kalau ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat, bermaksud untuk bekerja sama mengubah sikap anak-anak itu, tapi di sisi lain guru-guru itu ketika mengikut membantu ya, ternyata anak-anak malah punya pandangan yang minus ya terhadap ibu. Iya, pandangan yang berbeda Bapak, betul sekali. Ya. Nah, kalau begitu bagaimana
rencana ibu nih, saya mau tanya rencana ibu supaya kolaborasinya bisa berjalan baik, tapi ibu juga tidak dipandang atau tidak dianggap minus sama anak-anak. Ada nggak rencana-rencana yang ingin ibu lakukan? Iya, kalau keinginan saya Bapak, masalah ini cepat teratasi dengan cara tadi itu Bapak, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, rekan sejawat, mungkin juga bisa juga dengan orang tua Bapak, agar cepat teratasi Bapak. Iya, iya. Itu bagus memang solusinya. Tapi tadi hambatannya ibu menyampaikan ke saya, nanti anak-anak minus penilaiannya ke saya. Disangkanya Bu Elvi Maduranya ya, bahasa Maduranya mamatul atau ngomong ke Betul guru sekali lain, Pak. begitu kan? Iya, betul, iya. Nah, supaya tidak terjadi Betul sekali seperti itu, Pak. supaya tidak terjadi seperti itu, kira-kira apa rencana Bu Elvi? Pernah terlintas di pemikiran saya Pak ya, saya harus memberi mereka itu sebuah pemahaman seperti itu Bapak. Artinya saya anak-anak itu saya ajak ke suatu tempat, saya kasih pemahaman bahwa guru itu sebenarnya tujuannya baik, tidak ada keinginan untuk menyebarkan tentang kenakalan anak itu kepada guru lain, hanya ingin menyelesaikan masalah saja. Saya ingin memberikan pemahaman seperti itu. Kira-kira kalau saya memberikan pemahaman seperti itu, berhasil enggak ya Pak ya? Bagus itu idenya Bu Elvi ya, kalau ingin memberikan pemahaman kepada siswa. Nah, tetapi bagaimana, maksud saya si guru itu juga bisa memahami Bu Elvi juga. Nah, jadi Bu Elvi apa kira-kira yang bisa dilakukan kepada guru-guru itu selain kepada murid yang ingin diubah, tetapi juga kepada rekan-rekan sejawat ibu supaya privasi ibu atau nama baik ibu di depan anak-anak juga bisa dijaga. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Elvi kepada teman-teman sejawat itu dalam ikut membantu ibu tadi? Saya akan menyampaikan juga kepada rekan sejawat saya Bapak, agar masalah yang saya sampaikan itu kepada teman sejawat tadi jangan sampai bocor ke siswa atau ke guru yang lain seperti itu Bapak. Oke. Jadi mungkin lebih menjaga privasi seperti itu Bapak, sehingga tidak muncul tanggapan yang seperti tadi Bapak. Iya, bagus itu. Jadi ibu sudah punya gambaran tadi gimana mereka teman sejawat bisa membantu ibu, tetapi di sisi lain posisi ibu juga tanda kutip aman di mata anak-anak. Bagus itu Bu. Nah Bu Elvi, dari cara tadi saya melihat ada 3 cara Bu Elvi. Pertama, berkolaborasi ya dengan rekan-rekan sejawat yang sudah disampaikan oleh ibu. Yang kedua, memberikan pemahaman langsung kepada murid-murid itu. Tapi yang ketiga juga memberikan pemahaman juga kepada rekan-rekan teman sejawat. Nah, dari 3 ini mana yang mungkin dilakukan untuk saat ini? Untuk saat ini dulu, yang mungkin dilakukan yang mana ini? Yang pertama kali akan saya lakukan tentunya ya ke siswa dulu Bapak. Siswa dulu akan saya kasih pemahaman bahwa sebenarnya guru itu melakukan kolaborasi dengan guru lain hanya ingin menyelesaikan masalahnya siswa saja, seperti itu Bapak, agar mereka itu lebih menunjukkan ke sikap yang lebih positif. Oke ya, bagus Bu, luar biasa Bu Elvi, sepertinya sudah menemukan yang akan ibu lakukan dalam waktu dekat ini. Itu adalah langsung memberikan pemahaman kepada siswa ya. Nah, ketika sudah memberikan pemahaman kepada siswa itu, ukuran keberhasilannya seperti apa Bu ditunjukkan oleh siswa itu bahwa ibu memberikan pemahaman. Nah, pemahaman dari ibu itu akan dikatakan berhasil jika bagaimana? Jika anak itu bertemu guru atau saya panggil
menunjukkan perubahan Bapak. Itu suatu Oke. keberhasilan bagi saya. Nah, ya bagus. Berarti sudah terjawab sebenarnya. Tadi inginnya ibu eh, mau ada perubahan positif dari anak-anak. Jadi salah satu cara yang mau ibu lakukan tadi mau langsung mengadakan pemahaman. Tapi kira-kira Bu Elvi, pemahaman seperti apa yang mau dilakukan Bu Elvi kepada anak-anak itu, kepada anak-anak kita itu? Caranya memberikan pemahaman itu supaya langsung menyentuh kepada anak itu seperti apa? Seperti ini Pak ya, mungkin di saat-saat saya mengajar, di proses belajar mengajar, saya itu akan menyelipkan sebentar saja, barang 5 menit seperti itu Bapak, menyelipkan bahwa adab kepada guru itu penting, bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Saya akan memberikan pemahaman itu kepada siswa pada saat proses belajar mengajar di kelas. Mantap. Mantap sekali Bu Elvi ini. Jadi langkah cara memberi pemahamannya itu untuk saat ini yang bisa dilakukan mengintegrasikan ke dalam pembelajaran, menyelipkan begitu ya. Betul, ya menyelipkan Bapak. Baik, itu bisa dilakukan Bu Elvi. Selamat Bu Elvi ya. Tapi lagi-lagi begini Bu Elvi, kalau sudah Bu Elvi punya rencana seperti itu, kira-kira gimana komitmen Bu Elvi untuk melakukan ini? Apa cukup bagaimana atau bagaimana? Komitmennya seperti apa untuk melaksanakan rencana aksi tadi itu? Ya, saya harus berusaha Bapak. Berusaha demi kebaikan siswa harus bisa berubah Bapak. Artinya dari yang 6, grade-nya saya beri angka 6 itu berubah step by step memang Bapak, tidak langsung 6 ke 10. Artinya step by step mungkin 6 ke 7 ke 8 dan nanti terakhirnya menuju puncak ke angka 10. Itu yang saya harapkan. Amin. Luar biasa Bu Elvi. Jadi Bu Elvi ini punya semangat. Nah, semangat itu harus terus ditunjukkan untuk mengubah adab anak yang tadinya kurang baik menjadi baik. Nah, kalau sudah komitmen seperti itu dari Bu Elvi, kira-kira itu mau dilaksanakan kapan itu Bu? Rencana itu Ibu? Secepatnya Bapak, karena hari ini itu kan siswa sudah pulang Bapak. Mulai besok pada saat saya jam mengajar akan saya selipkan Pak, bahwa pentingnya adab itu dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi besok saya kalau ada jam mengajar di kelas, langsung aja saya selipkan per kelas itu 5 menit seperti itu Bapak. Wah, bagus Bu. Jadi bisa dimasukkan ke tahapan mana ini dalam pembelajarannya itu? Bisa dimasuk di bagian mananya itu? Kalau saya berpikir Bapak, yang tadi adab itu bisa saya masukkan ke dalam tahapan profil pelajar Pancasila. Di situ kan ada beriman, bertakwa, pada KSE juga mungkin juga bisa Bapak. Iya. Jadi dalam mengintegrasikan adab yang baik itu bisa melalui penguatan profil pelajar Pancasila profil pelajar itu ya. Pancasila, iya. Bagus. Oke, Ibu Elvi, saya rasa waktu saya nggak banyak Bu Elvi. Mohon maaf ya Bu Elvi. Tapi kira-kira apa nih yang sudah diperoleh dari percakapan Bu Elvi dengan saya? Apa yang diperoleh Bu Elvi ini? Aduh Pak, alhamdulillah Pak. Terima kasih sekali Pak Mamat itu sudah mau mendengarkan curhat saya meskipun hanya beberapa menit ini. Itu sudah membuat perasaan saya menjadi plong sekali Pak. Yang mana dari kemarin-kemarin itu saya tidak bisa tidur Pak. Terus terang tidak bisa tidur. Iya. Bagaimana ya caranya agar sikapnya anak ini menjadi lebih baik? Alhamdulillah, dengan waktu yang sudah Pak Mamat sediakan untuk saya, perasaan saya lebih sedikit plong Pak, dan bersemangat lagi untuk membuat siswa saya itu menjadi berubah seperti itu. Syukurlah, terima kasih. Saya hanya membantu saja Bu Elvi. Solusinya itu Bu Elvi sendiri yang punya sebenarnya. Ya, enggak apa-apa. Oke, mohon maaf ya Bu Elvi, terima kasih. Jangan lupa kalau Bu Elvi sudah melakukan itu, kabar-kabari saya Bu Elvi, biar saya tahu juga. Ini loh Pak perkembangannya. Iya. Kabari ya. Iya.
Alhamdulillah Bapak, nanti begitu ada perkembangan langsung saya hubungi Pak Mamat. Oke. Mungkin kalau langsung akan saya ketemu langsung, kalau tidak bisa mungkin nanti saya hubungin via telepon Bapak. Mantap. 2 jempol. Andaikan ada 5 jempol saya berikan semuanya Ibu Elvi. Oke. Iya, terima kasih sekali Pak waktunya buat saya. Ya, sudah ya Bu Elvi. Terima kasih Bu Elvi. Selamat melaksanakan. Sama-sama Bapak. Oke, Iya. terima kasih. Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mamat. Refleksi saya dan umpan balik ada waktu 5 menit ya. Pertama, saya selaku coach mau merefleksi apa yang saya lakukan dari berdasarkan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang ada di LMS. Pertama, kalau saya bandingkan dengan latihan kemarin, saya di sini tampak lebih tenang, tampak lebih terarah coaching yang saya lakukan, step by step, langkah demi langkah, berdasarkan urutan tirta. Jadi saya mencoba tidak balik lagi ke langkah sebelumnya, supaya tidak ada kebingungan dari kunci saya. Jadi ketika rencana aksi yang sudah diberikan atau disampaikan oleh kunci, maka saya akan lebih fokus kepada rencana aksi itu. Bahkan kalau memungkinkan, sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, saya selesaikan dulu tahapan rencana aksi ini. Misalnya meminta adakah cara lain dan semacamnya. Jadi satu urutan yang langsung itu. Jadi dari yang kemarin saya merasakan seperti itu, lebih tertata, lebih tenang diri saya. Kemudian yang kedua, justru tantangannya lebih berat yang sekarang saya rasakan. Khusus kunci saya. Karena kalau kemarin diskusi saya itu lancar sekali. Mungkin karena saking lancarnya saya kebablasan, balik-balik lagi mungkin itu. Tapi yang sekarang saya tertantang karena kunci saya itu sepertinya masih ada rasa kebingungan untuk bagaimana caranya selain berkolaborasi dengan guru, memberi pemahaman kepada siswa, tapi saya ingin mengarahkan kunci itu bagaimana supaya dia di mata anak-anak tidak minus atau tidak ada kata-kata seakan-akan Bu Elvi ini mamatul atau bagaimana. Nah, saya tadi mencoba mencari pertanyaan lain, kira-kira apa ya pertanyaan berbobot lain supaya Bu Elvi menemukan solusi bagaimana memberikan pemahaman kepada teman sejawat supaya menjaga privasi. Jangan tul mamatul bahwa ini loh Bu Elvi yang melapor. Nah, tadi saya mencoba bagaimana sampai saya cari pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, alhamdulillah Bu Elvi nyantol. Nah, kemudian yang lebih juga tantangannya ketika integrasi di pembelajaran, katanya mau menyelipkan pemberian pemahaman itu pada saat pembelajaran. Saya bertanya di tahapan mana kira-kira mau diselipkan itu pemahaman itu. Nah, Bu Elvi mengarah ke profil pelajar Pancasila. Ya, bagus juga itu. Tapi saya ingin mengarahkan di bagian mana? Apakah di saat pendahuluan, di kegiatan pembelajarannya itu, apakah di waktu kegiatan inti, ataukah di penutup. Nah, saya ingin ke sana sebenarnya. Tapi saya nggak boleh kan memberikan solusi. Makanya saya pancing. Alhamdulillah profil pelajar Pancasila. Makanya saya pertegas, kalau profil pelajar Pancasila kan berarti nanti bisa diselipkan di pendahuluannya, bisa di intinya, bisa di penutupnya. Walaupun saya menginginkannya sepertinya di bagian spesifik yang mana Bu Elvi mau menyelipkan gitu maunya saya, tapi itu tidak tercapai. Tapi saya memahami harus kondisi kunci, karena memang tantangan kita sebagai coach dalam melakukan coaching ini, ketika seorang kunci itu belum paham dengan apa yang kita arahkan, atau juga masih tertutup cara berpikirnya, masih belum bisa diajak dengan alur pemikiran kita. Tapi sebagai coach kita tidak boleh memaksakan, jadi kita harus mengalir, membersamai kunci. Kemudian yang sudah berjalan itu yang perlu diperbaiki, yaitu
menurut saya yang perlu diperbaiki, harus banyak simpanan pertanyaan berbobot yang lain. Jadi kita itu harus punya bank pertanyaan. Kalau pertanyaan ini gagal, kita harus ke pertanyaan ini, kita harus ke ini. Jadi itu menurut saya yang perlu diperbaiki pada diri saya, harus memperbanyak bank soal. Kalau di bank soal, tapi kalau ini bank pertanyaan yang berbobot itu harus banyak dilatih. Kita harus banyak-banyak membaca literatur. Saya rasa itu eh, hasil refleksi saya. Saya mohon umpan balik dari Bu Elvi. Ya, terima kasih Pak Mamat atas waktunya umpan balik yang saya berikan. Pak Mamat itu lebih enjoy daripada latihan kemarin, dan pertanyaan yang diberikan itu sudah terfokus daripada yang kemarinnya. Kalau yang kemarin itu mungkin masih agak berbelit-belit, kalau yang sekarang itu sudah terfokus pada intinya seperti itu. Kemudian mohon maaf kalau tadi Pak Mamat itu menanyakan artinya pembelajaran di tahapan mana. Saya pikir itu mau diselipkan di bagian apa. Kalau misalnya pada pendahuluan inti dan penutup, saya pikir yang penting dalam proses pembelajaran, entah itu nanti di awal, entah di tengah, ataupun di akhir. Itu kan pemikiran saya belum sempat ke sana, yang artinya cuma mengintegrasikan dalam profil pelajar Pancasila seperti itu. Intinya hari ini Pak Mamat lebih top, markotop daripada yang kemarin. Ya, mudah-mudahan Bu Elvi dan Bu Yuli juga maksimal. Generasi emas Indonesia, profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Pak Mamat. Waalaikumsalam Bu Yuli. Iya. Pak Mamat, apa kabarnya hari ini? Bingung Bu, saya bingung. Intinya saya bingung sekarang. Iya Pak Mamat. Memang saya lihat dari raut wajah Pak Mamat itu menunjukkan wajah kebingungan. Pak Mamat tadi nelpon saya, cuma kebetulan saya ada rapat Pak. Jadi saya tidak bisa mengangkat telepon karena di ruang rapat seperti itu Bapak. Ya, kalau boleh tahu Pak, ada apa ya Bapak menelpon saya? Ya itu Bu, kebingungan saya tadi. Di mana saya banyak pekerjaan di sekolah, kemudian tadi pagi sudah dihadapkan pada persoalan yang kemudian mengganggu jalan pikiran saya, sehingga seharian penuh saya itu di sekolah sepertinya nggak bersemangat gitu Bu. Seperti itu ya Pak. Kalau boleh tahu apa yang membuat Bapak bingung? Bingung saya itu, saya kan wakasek Bu ya. Saya wakasek di sekolah. Kemudian wakasek di sekolah saya itu cuma satu Bu, saya. Jadi semua urusannya ke saya karena ya memang regulasinya seperti itu. Dimana kalau rombelnya masih 9, itu satu wakaseknya itu berkelipatan lagi 2 wakasek kalau 18. Tapi karena kami masih 9 rombel ya 1 wakasek. Saya itu banyak beban pikiran, terutama menghadapi siswa saya itu, tentang kedisiplinan untuk masuk ke sekolah. Jadi saya dibingungkan dengan masalah kedisiplinan siswa masuk ke sekolah, terutama dari siswa yang justru yang berstatus sebagai santri di pondok pesantren kami. Itu Bu Yuli. Seperti itu ya Pak. Berarti Bapak ada masalah dengan kedisiplinan siswa untuk masuk sekolah, dan ini kedisiplinan mengenai santrinya ya Pak. Iya Bu Yuli. Seperti itu. Kalau saya boleh tahu Pak, Bapak, tujuan dari pertemuan kita kali ini untuk apa ya Pak ya? Ya tentunya saya ingin mendapatkan teman ngobrol ini Bu. Intinya saya mau cari teman ngobrol
Walaupun sebenarnya bisa sih saya lakukan dengan rekan-rekan sejawat, bisa saya lakukan dengan kepala sekolah, tapi itu sudah sering, ya, sudah saya sering lakukan. Tapi masalah ini masih saja tetap berlangsung. Walaupun ada perbaikan, ya perbaikannya tidak signifikan sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Justru perbaikan itu hanya muncul beberapa saat, tapi beberapa saat kemudian sepertinya balik lagi ke kondisi yang kurang ideal menurut saya seperti itu. Jadi saya tadi nyoba-nyoba cari teman-teman siapa ya yang bisa saya ajak ngomong, yang punya kedekatan emosional dengan saya, tidak sungkan dengan saya pun juga tidak sungkan, meskipun karena kita kan sempat satu alma mater dulu saya dengan Bu Yuli. Jadi saya sempat berpikir, wah saya ngubungi Bu Yuli aja biar enak ngomongnya. Siapa tahu Bu Yuli punya pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan ke saya, sehingga saya punya gambaran ataupun punya ide-ide baru lah bagaimana saya menghadapi dan menyelesaikan persoalan ini. Jadi tujuan saya ingin curhat sama Ibu terkait bagaimana sih saya nanti menghadapi siswa-siswa saya yang sering terlambat ini, yang terutama dari pondok pesantren itu Ibu. Iya, mungkin Bapak bisa bercerita kenapa anak-anak ini sampai terlambat, bahkan justru santri yang terlambat. Mungkin Bapak bisa bercerita kepada saya, Pak. Iya, ini mohon maaf Bu Yuli, khawatirnya saya ceritanya terlalu panjang lebar, khawatir Bu Yuli nggak punya waktu untuk saya gitu. Nggak apa-apa Bu Yuli ya, saya cerita ya. Iya. Oke Bu Yuli. Ini Bu Yuli. Siswa saya itu kan ada 2 status. Kami kan SMK swasta. Jadi SMK kami ada di lingkungan pondok pesantren. Nah, siswa kami itu dari latar belakangnya itu ada yang berstatus sebagai siswa sekaligus sebagai santri di pondok pesantren kami. Kemudian ada juga siswa yang bukan berstatus santri, artinya siswa umum yang kedua ini. Nah, kami kan menerapkan kedisiplinan, kami coba menerapkan kedisiplinan dari segala hal, terutama dari disiplin waktu anak-anak datang atau hadir ke sekolah. Nah, kalau tingkat keterlambatan siswa itu tiap hari sepertinya rata-rata ada saja yang terlambat begitu Bu. Ya karena mungkin faktor rumah yang terlalu jauh atau faktor lain yang dialami oleh siswa luar pondok. Tapi yang membuat saya aneh justru siswa yang berstatus santri dan pondok pesantren ini yang banyak terlambat. Jadi kalau saya prosentasekan dari 10 anak yang terlambat itu 8 orang itu dari siswa santri, 2 itu dari siswa yang umum yang luar santri. Artinya perbandingannya itu 5:1 lah Ibu. Nah saya heran ini loh, kok bisa ya siswa santri ini yang terlambat? Padahal mereka kan tinggal di pondok pesantren, dekat dengan sekolah. Secara geografis sama. Jadi dalam lingkungannya tidak terlalu jauh. Nah itu yang kemudian mengganggu pikiran saya. Walaupun selama ini sudah sering dikonseling, sudah sering dipanggil anaknya oleh BK. Bahkan saya selaku Wakasek juga sering memanggil anak-anak, terutama yang terlambat dari santri itu. Tapi ternyata ya seperti yang saya sampaikan, keesokan harinya nggak terlambat, tapi tiba-tiba nanti terlambat lagi. Seperti itu Bu Yuli kondisinya. Iya Pak. Oh berarti yang jadi permasalahan ini justru santri yang terlambat dari kalau dibandingkan ada 10 anak, 5 yang terlambat dari santri itu justru.
Kalau Baik. mungkin yang dari luar ya tidak masalah karena mungkin letaknya jauh. Yang Bapak anehkan ini karena santri yang di dalam itu yang terlambat, yang notabene berada di dalam lingkungan pondok dan dekat dengan sekolah seperti itu ya Pak Iya, ya. iya Bu. Iya, seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak ukuran keberhasilan dari pertemuan ini bagaimana? Ya ukuran keberhasilannya ya saya sih ingin dapat solusi. Saya ingin dapat sesuatu ide yang bisa saya dapatkan dari percakapan ini. Gimana sih nanti kondisi ini bisa berubah? Jadi berubah yang saya maksud anak-anak santri, terutama saya bicara sama anak-anak santri yang tinggal di pondok pesantren datangnya tidak terlambat lagi. Nah, itu yang ingin saya peroleh dari percakapan ini, Bu Yuli. Iya, seperti itu, Pak. Jadi, ukuran keberhasilannya nanti anak-anak santri tidak ada yang terlambat lagi ya, Pak ya? Nah, Iya. nah, ya. Pak, kalau menurut Bapak, kalau kita ibaratkan, kita skalakan, Bapak. Anak-anak santri ini sekarang kalau menurut Bapak berada dari angka 0 sampai 10, itu sekarang berada di angka berapa menurut Bapak sekarang ini, Pak? Kalau dikaitkan dengan ketidakdisiplinan mereka dalam masuk ya, tapi sebenarnya masih banyak Bu, banyak siswa santri lain yang tidak datang terlambat. Cuma kalau saya ibaratkan itu dari siswa yang terlambat itu kok kebanyakan siswa santrinya gitu. Jadi kalau saya ibaratkan kondisi anak santri yang terlambat Bu ya, saya mau mengesampingkan yang sudah bagus. Saya tidak mau bicara yang sudah bagus. Tapi dari yang terlambat itu, dari siswa santri itu posisi mereka saat ini ada di angka 4 sepertinya deh. Seperti itu. Oh, Tahu iya. sekali. Ternyata ada di angka 4 ya, Pak. Nah, kalau menurut Bapak, keinginan Bapak, anak-anak ini, Bapak inginnya ada di posisi angka berapa, Pak? Angka berapa ya? Kalau saya realistis saja, Bu. Kalau keinginan saya tentu angka 10 yang saya inginkan, tapi saya nggak memikir muluk-muluk. Karena ada halangan pasti yang saya peroleh untuk mencapai angka 10 itu. Yang nanti mungkin saya akan ceritakan lebih lanjut, Bu. Paling tidak dari angka 4, saat ini saya ingin angka 7 dah. Kalau terlambat itu yang kemarin misalnya 5 siswa santri yang terlambat, ya, untuk yang besok atau yang akan datang paling tidak 2 gitu. Untuk sama sekali tidak datang terlambat sepertinya agak susah. Seperti itu ya Pak. Jadi Bapak inginnya tidak terlalu ideal, maksimal angka 7. Tapi kalau bisa kita usahakan 10 ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai sampai ke posisi angka 7 seperti itu, Pak? Saya sebenarnya sudah mencoba beberapa cara. Saya selaku Wakasek tentu punya akses untuk katakanlah berkolaborasi dengan rekan-rekan teman sejawat. Dalam sisi koordinasi, saya punya staff, saya bisa memaksimalkan mereka, tapi ya kendalanya juga mereka sepertinya sama dengan yang saya alami. Kemudian kekuatan saya yang lain, saya sebenarnya berkeinginan Bu, punya keinginan yang kuat. Kalau saya sudah punya keinginan, saya ingin banyak cara yang akan saya lakukan. Dan termasuk saya bicara dengan Bu Yuli ini adalah bagian dari keinginan saya yang kuat. Karena selama ini saya kolaborasi dengan teman-teman guru, pencapaiannya masih belum maksimal. Makanya saya cari jalan lain. Makanya saya menghubungi Bu Yuli, walaupun bukan rekan sejawat di sekolah, tapi paling tidak barangkali ada sesuatu hal yang bisa saya peroleh. Itu. Iya, berarti Bapak sebenarnya sudah punya kekuatan
dengan posisi Bapak sebagai Wakasek, Bapak bisa berkolaborasi dengan Iya, teman-teman sejawat, dan bahkan Bapak sudah lintas ini keluar, bisa iya, cari solusi curhat kepada saya. Ini itu memang merupakan bagian dari kekuatan Bapak. Sudah bagus iya, itu Pak, kekuatan Bapak. iya. Nah, namun Pak di sini Pak, adakah Pak hambatan dalam mencapai tujuan Bapak itu? Nah ini Bu, hambatan ini pasti yang harus saya dapatkan solusinya. Makanya saya bicara sama Bu Yuli. Siswa santri itu kan mondok Bu. Mereka tinggalnya di pondok. Jadi dari 24 jam mereka, 8 jam hanya di sekolah. Sementara 16 jamnya itu ada di pondok. Tentu banyak perlakuan-perlakuan mereka yang ada di pondok. Pengaruhnya lebih banyak di pondok. Kalau di sekolah hanya 8 jam, ketika bertemu guru mereka disiplin. Tapi ketika sampai di pondok, mereka berubah kembali ke suasana pondok. Jadi di sekolah kami mendisiplinkan harus datang tepat waktu. Kemudian mereka harus mengikuti tata tertib atau kesepakatan. Tapi ada kalanya ketika nyampe ke pondok itu berbeda. Misalnya di jam pagi itu setelah subuh itu ada pengajian Bu. Pengajian yang diisi dengan ceramah-ceramah agama, kultum, atau bedah kitab dan semacamnya yang sampai berlangsung itu sampai bisa jadi kalau kegiatannya itu menarik itu bisa jadi sampai 6:30 baru berakhir. 6:30 baru berakhir. Nah, itu Bu. Jadi di sana yang membuat hambatan saya. Jadi antara program di pondok itu nggak sesuai, bukan tidak mau menyesuaikan, tapi kadang kebablasan sehingga anak-anak lupa atau kegiatan itu lupa dengan keadaan bahwa anak mau masuk ke sekolah sehingga kegiatan pengajian itu bisa berakhir sampai jam 6:30 atau jam 7 kurang. Nah itu penyebab utamanya. Ditambah lagi anak-anak itu antri kamar mandi Bu. Jadi sudah mau terlambat, kamar mandinya cuma beberapa sehingga anak-anak itu masih antri di kamar mandi. Itu salah satu dua hambatan penting. Iya. Berarti hambatannya itu karena situasi di pondok dan mereka yang kedua antri kamar mandi. Nah, kira-kira solusinya bagaimana yang akan Bapak ambil ini? Apa ya? Saya sebenarnya terbersit di pikiran saya. Selain kolaborasi dengan teman-teman sejawat, paling tidak saya harus masuk ke pondok. Misalnya berkolaborasi dengan pengurus. Kalau ke kiai belum waktunya karena di bawah kiai itu masih ada pengurus-pengurus yang mengurus anak-anak santri, sehingga saya perlu kolaborasi dengan pengurus untuk menyamakan persepsi, menyamakan visi misi supaya kegiatan di pondok itu bisa menyesuaikan juga dengan kegiatan di sekolah, terutama di jam masuk sekolah. Iya, berarti bagus sekali Bapak sudah punya rencana solusi dalam mencapai masalah Bapak. Nah, Pak, adakah prioritas Bapak? Mana yang bisa Bapak dahulukan? Apakah berbicara dengan pengasuh pondok atau dengan yang lain, Pak? Kalau tadi kan saya kolaborasinya dengan teman-teman guru dan sudah saya lakukan. Sekarang saya ingin ke pengurus pondok. Nah, kalau dengan kolaborasi dengan teman sejawat ini sudah bisa saya lakukan, sebenarnya sudah biasa. Yang ingin saya prioritaskan sekarang adalah dengan pengurus pondok. Iya. Biar lebih mengena gitu. Oke. Menurut Bapak kapan Bapak akan melakukan rencana ini? Ya, mungkin kalau hari ini kan sudah siang ya. Saya harus pulang, mungkin besok pagi saya bisa sowan ke pondok sambil bincang-bincang dengan pengurus pondok besok pagi. Iya, ya bagus sekali Bapak punya gerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, indikator keberhasilan dari tujuan Bapak ini apa Pak kira-kira Pak? Ya tentunya ada perubahan, anak-anak santri tetap bisa mengikuti kegiatan pondoknya
Tetapi ketika sudah waktunya masuk sekolah, kalau kegiatan itu masih berlangsung, mereka paling tidak diberi dispensasi lah untuk segera masuk ke sekolah dalam rangka untuk supaya tidak terlambat seperti itu. Saya inginnya seperti itu. Ya, bagus sekali Bapak. Nah, Bapak, bagaimana komitmen Bapak ini terhadap rencana aksi yang Bapak akan lakukan ini, Pak? Ya, harus saya lakukan terus-menerus. Kalau gagal, harus saya lakukan lagi. Saya terus komunikasi. Jadi, kalaupun komunikasi itu buntu, tentu mau tidak mau saya harus ke kiai begitu. Iya, berarti intinya harus dilakukan secara terus-menerus. Pak, Iya. siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini? Ya, tentunya kepala sekolah. Saya harus ngomong kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat, termasuk siswa-siswa mantan alumni yang sekarang jadi pengurus, itu bisa membantu saya. Itu yang saya minta nanti. Ya, alhamdulillah Pak Mamat, bagus sekali solusi yang Bapak utarakan itu. Nah, ternyata Bapak sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan Bapak di sini. Nah, Bapak, sekarang saya ingin tanya yang terakhir ini, Pak. Apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan percakapan kita kali ini nih, Pak? Perasaan saya merasa luar biasa senang. Ternyata saya dapat, walaupun itu terbersit di pikiran saya, tapi saya ragu. Hanya dengan apa yang disampaikan Bu Yuli, saya semakin termotivasi. Harus saya coba dengan pengurus komunikasinya. Dan alhamdulillah lebih menguatkan saya untuk melakukan itu. Terima kasih Bu Yuli sudah memotivasi saya. Ya, sama-sama Pak Mamat, alhamdulillah. Ternyata dari percakapan yang cuma sebentar ini, Pak, kita sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Tapi Pak, saya ingin Bapak ada tindak lanjut nanti. Saya diberi informasi bagaimana dari rencana aksi yang Bapak jalankan ini. Bapak, mohon maaf saya tidak punya banyak waktu karena ada janji dengan teman ini, Pak. Mohon maaf ya Pak Mamat. Bisa saya akhiri percakapan ini, Pak? Iya Bu Yuli, makasih Bu Yuli, makasih. Iya, mohon maaf Pak Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu rasanya lebih plong dari kemarin, mulai dari hari Sabtu saya memikirkan untuk sesi praktik yang kedua ini, praktik yang dinilai ini. Kalau menurut saya sudah mencoba yang terbaik dari kemampuan saya melakukan praktik kucing ini dengan menggunakan alur tirta. Jadi saya mencoba dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian dari rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Cuma saya agak dredeg. Kenapa? Karena jawaban-jawaban dari Pak Mamat itu sangat panjang. Saya di dalam pikiran saya buru-buru. Gimana ini Pak Mamat kok panjang sekali jawabannya, sementara kita dibatasi waktu. Dan alhamdulillah, tetapi dari situ mungkin kita tidak terlalu banyak lebih waktunya. Jadi syukur bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini. Itu refleksi dari saya. Seperti itu. Mungkin ada umpan balik dari Pak Mamat terkait coaching yang terkait saya menjadi coach seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Yuli. Saya akan mencoba memberikan umpan balik. Ini waktu saya tinggal 1,5 untuk 25 menit waktunya Bu Yuli. Begini Bu Yuli, kalau saya mengikuti proses coaching tadi, saya melihat Bu Yuli dalam kondisi yang tenang ketika menghadapi suatu kondisi di mana dikejar waktu, sementara proses coaching harus tetap dilakukan sesuai alur tirta.
Nah, ini yang saya salut kepada Bu Yuli, walaupun kemudian pertanyaannya itu agak yang tadinya kecepatan 5-10 km per jam, akhirnya di akhir-akhir kecepatan bertanyanya itu semakin bertambah untuk mengatur waktu. Ini memberi pembelajaran sebenarnya kepada saya, kepada Ibu Yuli dan Bu Elvi, bahwa dalam proses coaching itu sebenarnya apapun waktu yang mengejar kita, kita harus tetap bermitra dan menghargai apa yang disampaikan oleh Kuci. Ini termasuk pembelajaran juga ke saya. Artinya, karena kita ini kan praktik, dibatasi waktu, tapi dalam kondisi itu kita harus tetap membawa diri kita tenang, walaupun waktunya kok udah mau habis, Nah, tapi saya lihat Bu Yuli tetap tenang dari sisi raut wajahnya, tetap tenang mendengarkan saya. Ibu Yuli tidak terpancing, tidak memotong pembicaraan saya, tidak mengkat apa yang saya sampaikan. Itu yang saya patut acungkan jempol. Walaupun secara perasaan, secara psikologi, secara emosional, Bu Yuli terburu-buru ini. Aduh, awas Pak Mamat, ini waktunya mau habis. Nah, saya yakinnya seperti itu, tapi rasa ketenangan ibu yang saya acungkan jempol tidak terbersit di wajahnya, di giginya. Ibu Yuli tidak panik, bahkan tetap senyum mendengarkan apa yang saya sampaikan. Begitu umpan baliknya, terima kasih.